sedikit katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Mari sekali lagi katakan, ajarku memahami semua yang kau ingin. Makasih Tuhan, agar hidupku puaskan hatimu. Yang kami mau hanya menyenangkan Tuhan lewat pujian sembah kami Tuhan. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pujian sembah Tuhan yang sudah kami naikkan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan yang sudah memberikan penyembahan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Kau sendiri Tuhan yang membuka hati kami Tuhan, untuk Kau menyampaikan apa isi hatimu Tuhan. Biarkan firman yang akan kami dengar Tuhan bisa menjadi rema atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Katakan, janganlah kamu sungkan kepada diri kamu sendiri, karena mungkin orang lain bisa membantu kamu untuk mengatasi masalah itu meskipun kamu tidak ingin dibantu oleh orang lain. Kalau kamu boleh diulangi, kalau saya sudah tidak. I just want to escape the
Cek, puji nama Tuhan, shalom. Berikan tepuk tangan dulu dong buat. Ya, sekilas tadi video yang sudah ditampilkan adalah sebuah isu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman, yang mungkin tanpa kita sadari atau tanpa kita mengerti, itu terjadi dalam kehidupan kita, khususnya di generasi kita saat ini, teman-teman. Nah, saya minta Gusti untuk. Nah, kenapa ini menjadi sebuah hal yang penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman? Karena bunuh diri sendiri itu merupakan masalah kesehatan mental yang menjadi perhatian banyak di seluruh negara. Berdasarkan catatan World Bank, Indonesia berada di posisi 15 terbawah angka kasus bunuh diri dunia. Catatan ini diambil dari data terakhir oleh Organisasi Kesehatan Dunia, teman-teman. Dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia sendiri memprediksi bahwa depresi sendiri itu menjadi masalah gangguan kesehatan utama. Sehingga bunuh diri itu menjadi isu ikutan, menjadi topik utama khususnya dalam kesehatan mental generasi saat ini. Sehingga pada tahun 2019 diperkirakan ada 800.000 orang meninggal akibat bunuh diri meninggal di seluruh dunia. Jadi ada 800.000 orang meninggal akibat bunuh diri di seluruh dunia, teman-teman. Itu seluruh dunia, teman-teman. Jadi sekitar 800.000. Dan WHO memang mengaitkan perilaku bunuh diri itu sebagai sebuah ide, rencana, tindakan bunuh diri dan sebagai gangguan jiwa seperti depresi. Bahkan 55% orang yang depresi selalu memiliki ide untuk bunuh diri. Nah, yang menariknya begini, teman-teman. Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengatakan begini, dipublikasikan pada akhir 2022 kemarin, bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia itu memiliki masalah kesehatan mental. Dalam angka itu adalah 15,5 juta remaja. Sementara survei itu juga menemukan 1 dari 20 remaja Indonesia atau sekitar 2,45 juta remaja memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Isu ini menjadi isu yang serius atau mungkin menjadi isu yang tabu di kalangan gereja kita. Itu sebabnya kenapa saya penting mengangkat sebuah isu ini, dan saya mau sharingkan kepada teman-teman, karena ini menjadi pergumulan pribadi dalam kehidupan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan dan sebagai pelayan Tuhan. Saya dan Marco, kita menggumulkan kondisi ini, fenomena yang sedang terjadi. Fenomena bunuh diri ini bukan fenomena yang baru terjadi, teman-teman, tapi sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tetapi indeksnya itu semakin nyata, semakin relate. Apalagi orang-orang di sekeliling saya yang berada di lingkungan saya melihat sendiri, mereka juga memutuskan untuk bunuh diri. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan mengenai isu tersebut, fenomena tersebut. Kenapa? Karena penting untuk kita sebagai orang Kristen melihat fenomena-fenomena yang terjadi itu sebagai satu peringatan. Kadang kita terlalu sibuk dengan keadaan kita sibuk dengan fasilitas yang kita nikmati, tapi kita lupa untuk apa sebenarnya kita ada hari ini. Untuk apa gereja ada hari ini? Untuk apa saudara dan saya ada di tempat ini? Nah, saya mau kita sama-sama bangkit untuk generasi ini. Kita berdoa untuk generasi ini. Tapi kita nggak mungkin berdiri untuk generasi ini kalau kita nggak tahu up to date yang terjadi, berita yang terjadi dalam kalangan generasi kita. Yang kita tahu sangat-sangat mengenaskan dengan sangat ironis, saudara. Sehingga dalam pergumulan saya berdoa, Tuhan apa ya? Apa yang harus saya lakukan? What should I do untuk generasi saya? Pesan apa sih yang Tuhan mau tunjukkan? Di Surabaya sendiri ada kasus bunuh diri itu semakin banyak. Saya dan Marco kita update, kadang kita sharing berita. Itu di Surabaya aja loh. Ya kan, kapan hari ada anak SD yang karena dibullying keluarganya, ya kan, dia memutuskan untuk bunuh diri di kamar mandi, anak SD kelas 4. Itu di Surabaya. Bahkan satpam di tempat kerja saya juga memutuskan untuk bunuh diri karena terlilit hutang. Ada begitu banyak kejadian yang terjadi. Pertanyaannya, kita mau tutup mata nggak sih untuk kejadian ini? Dan itu yang membuat saya dan Marco, saya nggak tahu apakah dia juga menggumuli hal yang sama. Tapi kita sama-sama up to date di situ. Kita bawa dalam doa, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau untuk generasi ini bergerak? Ya kan? Apa sih yang harusnya kita lakukan? Nah, menarik untuk hari ini kita bahas pada siang hari ini, teman-teman. Saya nggak bilang bahwa setiap orang pasti akan bunuh diri, tidak. Tapi potensial itu ada, itu saya yakin. Makanya hari ini firman Tuhan berbicara mengenai self confrontation
atau konfrontasi terhadap diri sendiri. Kalau digabungkan artinya menghadapi diri sendiri. Konfrontasi itu mau nggak mau, suka nggak suka, saudara dan saya akan menghadapi konfrontasi tersebut. Saudara nggak tahu apa sih maksudnya konfrontasi? Konfrontasi itu artinya sebuah gangguan, ya kan, atau sebuah perlawanan. Ini bisa positif, bisa negatif, saudara. Nah, masalah dalam kehidupan kita ini tidak terelakkan. Begitu kompleks dalam kehidupan manusia, dari masalah keluarga, bahkan sampai masalah pekerjaan, masalah pernikahan, kompleks. Nah, apa yang Tuhan mau bicara lewat self-confrontation ini? Konfrontasi terhadap diri kita sendiri. Ada sebuah istilah atau pepatah yang sering kita dengar bahwa musuh terbesar adalah diri kita sendiri, bukan? Sulit untuk kita berkonfrontasi terhadap diri kita sendiri, sulit untuk kita bisa menghadapi diri kita sendiri. Saya mungkin mudah untuk menyampaikan ini kepada teman-teman. Tapi satu titik saya juga pernah merasakan kelemahan, saya pernah merasakan keputusasaan. Nah, kita akan belajar dari salah satu tokoh. Tapi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan self-confrontation? What is a self-confrontation? Menurut teori psikologi sendiri, di sini ada yang sekolah psikologi ya. Istilah self-confrontation ini adalah sebuah istilah psikologi sebenarnya teman-teman. Di mana kita memeriksa perilaku dan sikap kita sendiri untuk membuat perubahan yang mungkin perlu kita lakukan. Dan dengan melakukan ini, dengan melakukan perubahan yang mungkin perlu kita lakukan, dengan penilaian tadi, dengan justifikasi yang terjadi, seseorang itu dapat mengubah dirinya sendiri dengan menemukan dan memperbaiki beberapa kekurangan yang terdapat pada kepribadiannya. Sehingga konfrontasi diri dapat memberi kita wawasan tentang bagaimana sebenarnya kita mau dilihat oleh orang lain. Ini menurut psikologis, guys. Tapi pertanyaannya, mampu nggak sih seorang manusia itu dapat merubah dirinya sendiri, bahkan menemukan kesalahan dalam dirinya sendiri, bahkan mungkinkah seorang manusia dapat memperbaiki dirinya sendiri? Dalam teori psikologi ini ada, guys, self-confrontation teori namanya. Ada sebuah permasalahan dalam kehidupan kita ini yang nggak bisa diselesaikan hanya secara psikologis, ya kan, dengan masalah-masalah jiwa, hanya dengan konsep-konsep tertentu, ontologis, psikologis, ya kan, apapun itu, antropologis. Karena pertanyaannya sederhana, mungkin gak sih seseorang, pribadi kita dapat merubah apa yang kita mau? Kenapa? Kalau konfrontasi diri dalam teori psikologis memberikan kita wawasan tentang bagaimana supaya kita dilihat oleh orang lain, bukankah sebenarnya dalam realita kehidupan ini kita pingin dilihat perfect dalam orang lain? Kita pingin dilihat sempurna bagi orang lain, kita pingin dilihat berharga bagi orang lain, kita pingin dilihat bagus oleh orang lain. Padahal it's okay to not to be okay, guys. Tidak masalah untuk kita menjadi tidak okay, itu gak masalah, saudara. Sebab dalam kebenaran firman Tuhan, seluruh tokoh dalam Alkitab itu selalu menceritakan kelemahan si tokoh tersebut. Dan di balik kelemahan si tokoh tersebut ada Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan tokoh tersebut. Seluruh tokoh di dalam Alkitab. Itu sebabnya Alkitab itu sangat jujur, saudara. Jujur tentang apa? Jujur tentang kepribadian kita manusia yang apa? Sebenarnya kita nggak sanggup untuk menyelesaikan problem terbesar dalam kehidupan kita ini. Kita nggak bisa elakan itu, kita nggak bisa rubah itu, kita nggak bisa gantikan itu. Kenapa? Karena setiap hari, setiap saat, konfrontasi demi konfrontasi, saudara akan alami itu. Masalah demi masalah, saudara akan alami. Saudara jangan pikir waktu saudara sudah lahir, saudara bisa hidup mandiri, hari ini saudara bekerja, saudara bebas dari konfrontasi yang ada. Tentu tidak. Semakin dewasa saudara, konfrontasi itu semakin menekan saudara. Semakin saudara bertumbuh dewasa, konfrontasi itu akan menekan kehidupan saudara. Sampai-sampai saudara akan bertanya, untuk apa saya ada di dunia ini? Apakah itu bisa diselesaikan oleh sebuah problem spiritualitas? Problem utama yang tadi saya bahas itu loh, tentang identitas diri kita, yang kita mampu untuk merubah dan memperbaikinya. Pertanyaannya, bisakah itu dirubah dalam sejarah spiritualitas? Jawabannya belum tentu tidak. Sudah tahu orang yang di depan ini namanya Jared Wilson,
adalah seorang pendeta di Amerika Serikat. Dia juga melayani sebagai advokat kesehatan mental. Tapi ironisnya pada 9 September 2019 dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Waktu saya dengar berita ini, saya stalker Instagramnya, pengikutnya ribuan, saudara. Dan seluruhnya itu adalah mereka-mereka yang bekas depresi, mereka yang stres, mereka yang bipolar, mereka yang mengalami gangguan mental. Itu bertemu dengan seorang yang namanya Jared Wilson ini. Terselesaikan, iya, semua dia selesaikan. Tapi dirinya sendiri dia tidak bisa selesaikan, saudara. Problem dalam dirinya sendiri dia tidak bisa selesaikan. Saya tidak ngomong bahwa saya lebih baik dari Jared Wilson, no. Kenapa? Karena ada banyak jiwa yang dia menangkan. Kita nggak bisa menutup mata soal itu, guys. Tapi ada problem dalam diri sendiri. Hamba Tuhan itu juga terbatas. Saya juga terbatas. Yafet terbatas. Kobudi terbatas. Marco terbatas. Maxi juga terbatas. Tapi ini bukan jadi alasan untuk kita nggak merubah hidup kita, guys. Untuk nggak kita mengkalibrasi kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Kalau ini jadi pertanyaan dalam kehidupan saya, apakah persoalan mentalitas kehidupan seseorang bisa diselesaikan dengan secara spiritualitas? Nyatanya sang guru spiritualitas yang dibanggakan juga meninggal dengan bunuh diri. Saya tidak bilang bahwa konfrontasi yang dalam diri kita sendiri itu, konfrontasi yang teman-teman sedang alami atau bahkan akan saudara alami, itu akan membuat saudara bunuh diri. Tidak juga. Karena setiap kita punya mental sendiri-sendiri. Kita punya penilaian mental dalam diri kita masing-masing. Mental saya nggak sama dengan mental Adel. Mental Adel nggak sama dengan mental Diki. Kita semua punya standar mentalitas sendiri. Tapi apakah itu menjadi ukuran dalam kehidupan kerohanian kita? Saya juga pernah tanyakan ini kepada mama saya. Kira-kira mungkin nggak sih orang yang hidupnya spiritualitas sekali, melayani Tuhan setiap hari, setiap saat, mungkin gak sih dia mengalami depresi? Mungkin. Tapi pertanyaannya, bisa gak sih orang yang spiritualitasnya tinggi tadi menyelesaikan problemnya sendiri? Gak mungkin, saudara. Kenapa? Karena ini jawabannya. Dosa mengkonfrontasi kehidupan manusia sejak awal penciptaan. Karena dosa adalah konfrontasi terhadap apa yang Tuhan kerjakan. Problem utama terbesar dalam kehidupan kita nggak bisa kita nafikan, nggak bisa kita pungkiri, bahkan nggak bisa kita hilangkan, yaitu problem kita ini adalah dosa. Dosa mengkonfrontasi kehidupan manusia sejak awal penciptaan. Tuhan ciptakan semuanya itu, katakan apa? Semua amat sangat baik. Tapi sejak dosa masuk ke dalam dunia, dunia jatuh ke dalam dosa. Dosa mengkonfrontasi terhadap apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga kecacatan, kejahatan, kriminalitas, keburukan, depresi, kekecewaan, kepahitan, seluruh upah dosa, akibat dosa, itu menyebar luas dalam seluruh dunia. Sehingga tanpa kita sadari, dunia menjadi tempat keterpurukan. Dunia menjadi tempat yang paling kecewa, tempat yang paling tidak kita sukai. Sebab apa? Kehadiran dosa. Ini gak bisa kita pungkiri, guys. Ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita kok. Apakah ada dosa berarti? Yang Tuhan tebus itu upah dari dosa, guys. Dosa itu universal, ada, nyata. Kalau kita nggak memahami soal yang basic ini, maka sulit ketika kita menghadapi konfrontasi dalam kehidupan kita, problem-problem konflik yang terjadi. Karena masalahnya cuma ini, dosa berupaya mengkonfrontasi, menentang kehidupan manusia. Dosa merusak apa yang Tuhan sudah ciptakan, yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang satu kisah di toko Alkitab dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Teman-teman gak perlu buka, saya akan ceritakan kepada teman-teman sebagai introduction about Elijah. Elia adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara yang pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Asia, dan Yoram pada sekitar abad ke-9. Menurut kitab Raja-Raja,
catatan 1 dan 2 Raja-Raja, Elia berjuang agar bangsa Israel dan Raja Ahab menyembah Yahweh, tidak kepada dewa Baal yang dibawa oleh Ratu Izebel, istri Ahab, ke Israel. Kita tahu bahwa Nabi Elia adalah nabi yang besar pada saat itu. Ada 2 nabi besar yang diagungkan di zaman Israel, itu adalah Nabi Musa dan Nabi Elia. Ya kan? Saya nggak tahu Elia yang ini juga termasuk apa tidak. Ya kan? Tapi mengenai Nabi Elia yang saya baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19, Elia diutus Tuhan untuk menyampaikan kepada Raja Ahab apa yang menjadi kesalahan Raja Ahab. Dan yang menariknya di pasal 18, di situ Elia melakukan satu demonstrasi atau sebuah festival kuasa Allah yang saya sebut gitulah, di mana dia berhadapan dengan 450 nabi Baal untuk mereka menantang tentang keberadaan Tuhan yang sebenarnya di Gunung Karmel. Dan Elia melakukan itu melawan Elia sendiri versus 450 nabi Baal itu sendiri, saudara. Begitu hebat yang Elia lakukan, ya kan? Ditunggu bermalam-malam, ternyata nabi Baal juga tidak bisa. Jawabannya sederhana sebenarnya. Mereka disuruh buat mezbah. Ketika nanti mezbah itu disambar api, maka mezbah yang disambar api itu loh yang membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Simpelnya gitu ceritanya. Dan nabi Baal mulai mereka mengelilingi mezbah itu, mereka menggaruk-garuk, mereka udah seperti orang kesurupan, kerasukan setan. Bahkan Elia mengejek dia, suaramu kurang banter, sehingga Allahmu tuh nggak kedengeran maumu apa. Setelah mereka melakukan itu dan tidak ada hasilnya, saudara tahu yang dilakukan Elia begitu hebat. Saya pun takjub ketika membaca itu, ya kan? Dia suruh bujangnya, ya kan, untuk buat air seperti parit. Bayangkan air di dalam mezbah itu, yang diharapkan harus ada api yang nyambar, padahal air dan api itu sebuah zat yang berbeda, saudara. Dan Elia mengangkat tangan dan cuman bicara sama Tuhan. Tuhan, buktikan apa yang menjadi keberadaanmu untuk seluruh orang yang hari ini menyaksikan. Gak pakai lama, saudara. Alkitab mengatakan api itu menyambar dari surga dan menyambar habis seluruh mezbah itu. Bahkan seluruh air yang diparit itu habis, saudara. Dan dibunuhnya seluruh 450 nabi Baal dan 400 nabi yang lainnya, saudara. Keren kan? Keren, saudara. Yang dilakukan Elia begitu takjub. Sejarah menuliskan itu begitu hebatnya. Tapi di ayat 19, di pasal 19, Elia menghadapi sebuah konfrontasi terhadap dirinya sendiri. Kalau yang tadi Elia melakukan konfrontasi terhadap 450 nabi Baal, dia berhasil gak? Berhasil. Tapi waktu Ahab mendengar apa yang Elia lakukan, Ahab cerita sama istrinya. Ahab ini tipikal orang, kalau zaman sekarang tuh suami-suami takut istri gitu, saudara. Ya kan, Izebel itu begitu punya power di sana. Dalam kerajaan Ahaz waktu itu. Diceritakannya kepada Izebel. Izebel murka dan marah. Izebel cuman bilang begini, bahwa cuman memberikan sebuah ancaman dan peringatan untuk membunuh Elia. Kamu akan kuperlakukan sama seperti salah satu nabi Baal yang kamu lakukan itu. Hanya cuman bicara itu, Elia mengalami ketakutan yang sangat-sangat amat, saudara. Bayangkan dia berhasil berkonfrontasi dengan 450 nabi Baal, tapi hanya dengan satu wanita yang bernama Izebel. Ya kan, memang sebel banget nih orangnya, nyebelin banget nih orangnya kan, namanya juga Izebel. Sebel banget ya kan. Cuman ancamannya Izebel aja, Elia ketakutan, dia lari kemana, saudara? Ada yang tahu dia lari kemana? Kalau nggak ada yang tahu, kita buka sama-sama. 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Di ayat yang ketiga, maka takutlah ia, yaitu Elia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke mana? Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian katakannya, Alkitab mengatakan begini, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara tahu Beersheba? Saudara ingat gak sih kisah sumur Yakub
yang dia gali sana tutup, ternyata ada orang lain yang rebut, sampai pada akhirnya dia mendapatkan sumur yang keempat disebut Beersheba, artinya kemakmuran di sana. Bahkan di tempat yang makmur pun Elia masih masuk ke dalam padang gurun. Itu menunjukkan gambaran ketakutan Elia yang sangat-sangat amat, sehingga apa? Dia perlu melarikan diri, dia perlu menyembunyikan dirinya sampai dia merasa dirinya aman. Di situ dia bilang begini, enough. Tapi bahasa lainnya bukan cuma ngomong cukup, saudara. Tapi Elia cuma bilang gini, give up. Elia baru berhadapan 450 Nabi Baal yang tadi, tapi tiba-tiba nyalinya ciut hanya karena ancaman bunuh dari Isabel. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan ambil nyawaku, aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Kalau saudara lihat, Musa pun melakukan hal yang sama. Musa ketika berhadapan dengan bangsa Israel yang minta daging waktu itu, Musa pusingnya bukan main menghadapi bangsa yang tegar tengkuk itu. Dan Musa juga bilang sama Tuhan, ambil nyawaku Tuhan. Bukan cuma Musa, Yunus pun juga sama. Dia pengen Tuhan ambil nyawanya. Saudara pikir saudara jadi jemaat, ya kan? Cuman bisa duduk mendengarkan kita yang di depan. Tapi kita gak ada yang tahu kehidupan spiritualitas kita yang ada di hadapan mimbar ini loh. Di belakang mimbar, ya kan? Gak ada yang tahu tentang saya gimana, ya kan? Tentang Yafet yang seperti apa. Tapi ini yang Elia alami. Tekanan yang cukup berat yang Elia alami, sehingga membuat Elia harus bersembunyi diri. Kenapa? Kembali kepada PowerPoint saya. Karena konfrontasi yang dihadapi oleh Elia itu membuat intimidasi yang berat dalam kehidupannya. Sehingga bagi Elia itu gak sanggup untuk melakukannya. Elia cuma bilang sama Tuhan, sudah Tuhan, kiranya hari ini aja Tuhan ambil nyawaku. Elia pikir ketika dia melakukan demonstrasi kuasa Allah, seluruh orang akan takjub dengan pelayanannya dia. Seluruh orang akan takjub dengan apa yang Elia lakukan. Tetapi di pasal 19 Alkitab menceritakan dengan gamblang bahwa ketakutan yang Elia alami karena sebuah bentuk intimidasi akibat konfrontasi yang tidak bisa dihadapi, saudara. Hari ini mungkin saya bisa berkobar-kobar menyampaikan firman Tuhan, tapi saya pun juga pernah mengalami hal yang sama. Intimidasi masuk, itu membuat kita kadang down, saudara. Padahal Isabel itu melalui perantaranya loh, bukan Isabel sendiri yang langsung datang bertemu dengan siapa, Elia. Isabel baru membuat sebuah perintah, tapi itu membuat intimidasi yang mendalam dalam kehidupan Elia. Pertanyaannya, di manakah Elia? Yang Alkitab bilang 3,5 tahun tidak turun hujan. Di manakah Elia yang bisa menunggangkan dan membunuh seluruh 450 Nabi Baal? Karena memang itu gak bisa kita elakkan, saudara. Konfrontasi yang kita alami, intimidasi demi intimidasi, mungkin itu secuplik, tapi itu melekat dalam pikiran kita, ya kan? Kamu lo dari keluarga mana? Sering kan orang kan bilang, lo kamu itu lo basicnya apa? Mungkin kamu orang yang seperti ini Tuhan bisa angkat kamu. Semua intimidasi yang ada di dalam dunia ini mengkonfrontasi diri kita, bahkan itu menggerogot kepercayaan kita kepada Tuhan. Seakan-akan kita mulai meragukan siapa Tuhan. Sama seperti Elia. Perlahan demi perlahan Elia mulai meragukan Tuhan. Walaupun konfrontasi tak dapat dihindari, maka kita cuma memerlukan satu hal ini, saudara. Sebuah konsolidasi. Apa yang dimaksud dengan konsolidasi, saudara? Konsolidasi adalah sebuah penataan ulang kembali, ya kan? Konsolidasi salah satu istilah dalam bahasa ekonomi biasanya peleburan dari dua perusahaan menjadi satu. Tapi dalam istilah lainnya konsolidasi artinya gini, kita berdamai untuk menata sesuatu yang baru kembali.
memang konfrontasi nggak bisa kita hindari. Untuk itu sebabnya kita perlu sebuah konsolidasi. Konsolidasi apa pertama yang harusnya kita lakukan? Di sini saya kasih satu poin pertama, yaitu rest on grace. Di pasal 19 yang tadi kita udah baca, waktu Elia mengatakan, Tuhan ambil nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seseorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Hal yang pertama untuk kita berkonsolidasi dengan konfrontasi yang tidak mungkin kita bisa elakkan, yang mungkin tidak bisa kita hindari, yaitu ini saudara, rest on grace. Bersandar pada kasih karunia Tuhan. Resting in grace itu bring us real rest. Istirahat di dalam kasih karunia Tuhan itu membawa keistirahatan yang sebenarnya, saudara. Untuk itu enggak masalah, saudara, ketika pelayanan di tempat ini, mungkin ketika saya merasa bahwa pribadi saya bermasalah, it's okay untuk saya break sementara. It's okay bagi saya untuk saya rest dulu. Enggak ada yang masalah dengan hal itu, saudara. Tetapi pastikan ketika saya beristirahat di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Beristirahat dan bersandar pada kasih karunia-Nya Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan itu yang melegakan setiap kita. Seorang teologi mengatakan, grace is the gift of feeling, ini gak kelihatan ya saudara ya, the gift of feeling sure that our future, even our dying, is going to turn out more splendidly than we dare imagine. Sudah tahu artinya apa? Berikanlah persepuluhan setiap minggu pertama. Artinya begini saudara, ini kata-kata dari seorang teologi yang sudah almarhum saudara, Lewis Metz namanya. Dia mengatakan begini, anugerah adalah karunia untuk merasa yakin bahwa masa depan kita, bahkan untuk kematian kita, itu akan menjadi lebih indah daripada yang kita bayangkan. Dengar baik-baik teman-teman yang ada di tempat ini, bahkan teman-teman yang menyaksikan di YouTube. Bunuh diri bukanlah sebuah pilihan terakhir. Engkau berupaya untuk menyembunyikan rasa sakitmu, ya kan? Engkau menyembunyikan rasa malumu. Dengan apa? Hanya dengan cara ini, saudara. Kembali kepada kasih karunia-Nya Tuhan. Rest on His grace. Because resting in His grace, itu brings the real rest. Membawa istirahat yang cukup. Makanya waktu Tuhan datang sama Elia, Tuhan gak marah. Kamu kok lemah sih? Ya kan? Lu gak bahaya tak? Gak bilang gitu loh Tuhan. Tuhan cuma bilang apa? Tuhan kasih makan. Makanya itu saudara, saya setuju bahwa setiap masalah yang ada, kalau diselesaikan di atas meja makan, pasti selesai saudara. Makanya saya senang tuh kalau saya ada masalah, aku Budi datang gitu ya kan, ngajak makan. Itu jiwa saya terpuaskan. Loh tapi itu benar loh saudara, ya Mea, secara psikologis gitu ya Mea. Tuhan puaskan secara jasmania dulu pada Elia. Tuhan enggak ngomong bahwa kamu kok lemah sih, cuman Isabel gitu aja, kamu lu tinggal bilang mati loh Isabel itu. Tapi Tuhan enggak bilang gitu, Tuhan kasih apa? Dia makan 2 kali loh, menunya beda lagi saudara. Saya bisa cek. Saudara tahu ayatnya bahwa orang yang dikasihinya ya kan, diberkati pada waktu dia tidur. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, jawabannya cuma tidur. Tapi ini tidur bukan bicara soal jasmania yang Elia lakukan, enggak. Itu bicara soal rest. Iya kan, jiwa kita yang rest. Makanya kenapa ada anak muda punya istilah hibernasi ini saudara. Saya kurang setuju dengan kata hibernasi ini sebenarnya saudara. Hibernasi itu
Saya bisa belajar artikel dimanapun ya kan. Nanti bisa tanya Mimi, Mimi belajar psikologi juga, ya kan. Hari ini ada beberapa hal psikologi yang Kak Pit bahas ya. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Saya kurang suka dengan istilah hibernasi ya kan. Kalau healing lah semua udah tahu lah ya kan. Tapi hibernasi secara ontologi saja itu nggak sesuai dengan anatomi tubuh manusia guys. Ya kan? Ada orang cuma bilang, udah aku tak hibernasi aja. Tapi tahu nggak sih arti hibernasi itu apa? Ada yang tahu nggak hibernasi itu apa? Hah? Tahu nggak Dik, hibernasi itu apa? Ya nggak apa-apa Mar, searching Google dulu Mar. Hibernasi itu apa? Apa hibernasi? Kak Debbie kayaknya udah tahu nih apa hibernasi, atau sering hibernasi mungkin ya. Sering berhibernasi. Hibernasi itu satu kegiatan, satu aktivitas yang dimana dia menutup seluruh areanya dia, ya kan? Dia tidak makan, dia tidak lakukan apapun, ya kan? Dia menghindar dari seluruh kelompoknya itu. Sehingga itu sebabnya saya sebutkan bahwa secara ontologis aja, secara antropologis aja tidak sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Kenapa? Karena manusia tidak dirancang untuk sendiri guys. Manusia dirancang sebagai manusia yang sosial tuh. Sedangkan hibernasi itu berpuasa gitu. Kalau berpuasa untuk mendapatkan jawaban, it's gonna be okay. Tapi kalau berpuasa hanya untuk menghilang dari peredaran, itu juga salah guys. Yang Elia lakukan juga sama. Dia berupaya untuk menghilang dari peredaran. Hari ini yuk pastikan, waktu saudara merasa lelah dengan dunia ini, saudara merasa lelah dengan masalah saudara, pastikan you feel resting on His grace. Istirahat di dalam kasih karunia Tuhan, bersandar dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Itu sebabnya waktu Paulus mengatakan ada duri dalam dagingku, Tuhan cuman bilang begini, cukup kasih karuniaku padamu, karena di dalam kelemahanmu lah kuasamu nyata. Kasih karunia selalu bersamaan dengan sebuah penderitaan yang kita alami. Di balik sebuah penderitaan yang teman-teman alami, di balik problem yang teman-teman alami, ada kasih karunia Tuhan yang cukup buat saudara, memampukan kita untuk melewati kehidupan ini dengan penuh segala tantangan saudara. Dan ini bukan cuma sekedar kiasan saudara. Waktu saya divonis untuk saya sakit itu saudara, saya bergumul dan berdoa, dan kalimat ini yang saya dengar. Makanya saya bukan sombong atau apa. Sampai hari ini saya gak pernah minta Tuhan sembuhkan saya, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan saya. Enggak. Satu kalimat ini yang menghibur saya dalam pelayani Tuhan. Cukup kasih karuniamu, karena di dalam kelemahanku lah kuasamu nyata. Jadi ayo, hari ini mungkin saudara merasa lemah, gak apa-apa. Alkitab bilang jiwa yang hancur, hati yang remuk itu persembahan yang sempurna di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan dengan hancur-hancuran kalian, dengan kelemahan kalian. It's okay, kita gak ada yang sempurna. Tapi waktu saudara rest in His grace, pastikan kasih karunia itu memulihkan kita, kasih karunia itu merubah kita, kasih karunia itu merestorasi kita, dan kasih karunia itulah yang membawa kita pada tujuan demi tujuan yang Tuhan tetapkan. Yang setuju katakan amin. 1 Petrus 5 ayat 10 mengatakan gini, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan apa saudara? Akan apa? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Waktu saudara mengalami persoalan yang berat dalam hidup ini, saudara merasa tertekan dengan jiwa saudara, saudara merasa gelisah dengan persoalan yang saudara alami, percayalah bahwa ketika saudara under on His grace, Dialah Allah yang sumber segala kasih karunia, itu sudah memanggil, memilih setiap kita yang ada di tempat ini. Untuk apa? Kita diperlengkapi, kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita dikokohkan.
Makanya nggak perlu healing kemana-mana, saudara. Saudara cuma perlu rest. Saudara bangun intim dengan Tuhan. Di situ saudara akan disadarkan tentang kasih karunia-Nya yang cukup dalam kehidupan kita. Yang kedua, konsolidasi apa yang harusnya kita lakukan selain rest on grace, yaitu depend on faith. Yang menariknya ini saudara, di ayat-ayat selanjutnya, ketika Elia melanjutkan perjalanan, dia masuk ke sebuah gua dan bermalam di sana. Maka Tuhan menjawab, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman Tuhan keluar, berdiri di gunung di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Ini yang menarik saudara. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin, sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu ia pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara yang sama mengatakan, apakah kerjamu di sini? Waktu Elia melanjutkan perjalanannya dari Beersheba, dia menuju ke Gunung Horeb. Gunung Horeb disebut Gunung Tuhan. Di sana Elia mulai mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Hal yang kedua, ketika saudara mengalami konfrontasi, saudara perlu depend on your faith, on his God, on God depends. Kenapa? Masalahnya gini, waktu saya ngomong depend on faith, bersandar pada iman, saya mau tanya, apakah Elia kurang iman? Halo, apakah Elia kurang beriman? Makanya waktu ada orang yang punya mentalitas rendah, ya kan, mentalitas yang di bawah, selalu hamba Tuhan bilang apa? Kamu kurang doa, imanmu lemah. Pertanyaan saya, apakah Elia kurang beriman, saudara? Tidak. Apakah Elia orang beriman? Iya. Tapi kenapa hal yang kedua ini saya jelaskan kembali untuk depend on faith. Masalahnya Elia tidak depend faith-nya dia kepada God, kepada Tuhan. Dia menyandarkan imannya, ya kan? Dia menggantungkan depend faith-nya kepada kekuatannya dia, kemampuannya dia. Sehingga dia pikir waktu saya melakukan sebuah festival spektakuler, ya kan, sebuah KKR rohani yang besar, saya lakukan karena saya mampu. Tapi di titik itu Tuhan ingin menguji iman Elia. Kenapa? Karena iman yang bertumbuh, iman itu harus kerap diuji dengan ujian kehidupan. Hari ini mungkin kita kurang jelas untuk mengerti definisi iman sebenarnya. Memang iman adalah dasar, saudara. Tapi pertanyaannya, saudara mau tempatkan di dasar yang mana? Itu jadi persoalan kita hari ini. Gereja kurang mengerti tentang apa arti iman yang sebenarnya. Makanya kita perlu meredefinisi kembali iman kita kepada Tuhan. Iman bukan cuma bicara gini, saya sukses. Iman bukan cuma bicara saya akan memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Iman bukan cuma bicara soal keselamatan yang saya terima, tidak, saudara. Tapi iman itu bicara begini loh, apa yang Tuhan mau lakukan buat saya akan lakukan. Nah, Elia bertemu dengan Tuhan di dalam apa? Gunung Horeb. Gunung Horeb itu bukan pertama kalinya Tuhan bertemu dengan si Elia. Tuhan pernah bertemu dengan siapa? Musa di atas gunung itu, saudara. Dan bercakap-cakap. Sehingga gunung itu disebut sebagai gunungnya Tuhan. Sebagai sebuah gunung perjumpaan dengan Tuhan. Jadi mungkin saja hari ini, ya kan, kita yang melayani Tuhan, kita bisa lemah, saudara. Tapi bukan berarti kami gak beriman, saudara. Tapi mungkin iman kita tergantung pada kekuatan kita sendiri, tergantung pada kemampuan kita sendiri, tergantung pada kapasitas kita sendiri. Sampai kita lupa kepada siapa kita harus depend faith kita. Benar perlu untuk kita menyandarkan iman kita atau menggantungkan iman kita di hadapan Tuhan. Kalau enggak, kita akan seperti Elia.
Iman adalah akses untuk saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ibrani mengatakan, without faith, gak ada satupun yang bisa datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan menunjukkan eksistensinya kepada Elia, dalam gempa bumi tidak ada Tuhan di sana. Dalam wujud api yang menyambar seperti di Gunung Karmel, Tuhan juga tidak di sana. Tapi yang menariknya, Alkitab menyatakan bahwa apa? Justru dia hadir di dalam apa? Angin yang sepoi-sepoi, saudara. Angin yang sepoi-sepoi basah. Dia bukan datang dengan segala keagungan, kemegahannya, dengan petir yang menyambar, kilat yang menyambar, guntur yang menggeluruh. Tidak, saudara. Tapi dengan sebuah angin sepoi-sepoi. Di situ Elia menyadari Tuhan ada di sana. Dan dalam suara yang sunyi itu, ya kan? Dalam kesunyian itu Elia ketemu dengan Tuhan. Sampai Tuhan tanya, kamu ini kerjaanmu apa sih selama ini? Elia mulai mengadu nasibnya kepada Tuhan. Merasa bahwa dia paling benar di hadapan Tuhan. Dan itu kegagalan kita sebagai orang Kristen. Ayub pun juga merasa gagal ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi perjumpaan itu membuat semangat Elia ditambahkan kembali, saudara. Seakan-akan Tuhan mau mengingatkan, seluruh manifestasi yang terjadi memang bisa melambangkan kehadiran Tuhan, saudara. Tapi kadang Tuhan juga tidak datang dengan manifestasi-manifestasi semacam itu, saudara. Kenapa? Karena dia bisa datang dalam kesunyian hati, saudara. Makanya saya selalu bilang begini, temukan Tuhan di dalam kesendirian, saudara. Elia merasa lonely dalam hidupnya. Elia merasa kesendirian dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia gak punya siapa-siapa, saudara. Dia melayani Tuhan dengan kekuatannya. Dia menghadapi semuanya dengan sendirinya. Dan di saat itu Tuhan cuma bilang, I'm with you. Bukan cuma I'm with you, tapi I'm in you. Iman adalah akses untuk saudara dan saya feel the presence of the God. Sejauh mana iman kita bertumbuh dalam Tuhan, sehingga konfrontasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, iman kita gak akan goyang. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan unshakable faith in God. Iman yang tidak tergoyangkan itu ada di dalam kita pada waktu kita menjumpai Dia. Kenapa Elia menyelubungi mukanya? Karena pada waktu itu tidak boleh sembarangan orang menghadap Tuhan. Tapi hari ini kabar baik buat saudara dan saya. Saudara tidak perlu datang kepada Tuhan dengan muka yang terselubung. Saudara tidak perlu menyelubungi muka saudara. Saudara datang dengan keterbukaan saudara, dengan apa adanya saudara hari ini, untuk menyatakan bahwa I need God. Saya butuh Tuhan. Dan iman itu menjadi akses untuk kita melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Selama kita tidak memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan, maka akan sangat mungkin kita akan jatuh dan terjebak dalam setiap konfrontasi hidup yang ada, Bab. Yang terakhir, ada dua perbedaan yang hari ini saya mau jelaskan. Mount of Carmel dan Mount of Horeb. Dalam Gunung Karmel, Elia melakukan pelayanan yang spektakuler. Sebuah api dari surga menyambar mezbah yang dibangun Elia untuk menunjukkan keberadaan Tuhan. Tapi di satu sisi, di Mount of Horeb, di gunungnya Tuhan, Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya melalui sebuah perjumpaan dengan suaranya yang lembut, namun menggetarkan hati, membangkitkan semangat dalam kehidupan Elia. Hari ini saudara cuma butuh satu hal ini, bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Tahun ini bukan tahun yang mudah untuk saya hadapi, baik dalam secara pelayanan, dalam secara pekerjaan. Kesulitan saya alami, saudara. Tapi saya tahu bahwa ketika saya menyandarkan hidup saya di bawah kasih karunia Tuhan, keadaan boleh terjadi apapun, tapi itu memastikan Tuhan tetap baik. Amin, saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan.
Sebagai penutup Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15-16. Multimedia bisa tolong bantu bukakan. Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya ulang di ayat yang ke-16 ini yang saya suka, saudara. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya apa? Saudara dan saya menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk apa? Kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya nanti. Amin, saudara. Tutup mata kita akan masuk dalam pujian penyembahan.